Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-qawlu bi sifatil jannah wa asnafi na'imiha. I'lam anna tilka ad-dar allati 'arafta humumaha wa gumumaha tuqabiluha darun ukhra fata'ammal na'imaha wa sururaha. Fa inna man ba'uda min ahadihima istaqarra la mahalata bil ukhra. Fasta'thiril khawfa min qalbika bitudil fikri bi ahwalil jahim wasta'thirir raja bitudil fikri bin na'imil mukim al maw'udi li ahlil jannat wasuq nafsaka bisautil khawf wa qudha bizimamir raja ila siratil mustaqim fabidhalika tanalul mulkal azim wa taslamu minal azabil alim. Fatafakkar fi ahlil jannah wa bi wujuhihim nadratun na'im yusqawna min rahikim makhtum jalisina ala manabiril yakut al-ahmar bi khiyamin min al-lu'lu'ir ratbil abiyad fiha busutun min al-abqariyil akhdar muttaqiina ala araik mansubatin ala atrafi anharin muttaridatin bil khamri wal asal mahfufatin bil ghilmani wal wildan muzayyanatin bil huril ayn minal khairatil hisan ka'annahumul yaqutu wal marjan lam yatmithunna insun qablahum walajan. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, perkataan tentang sifat surga dan macam-macam kenikmatannya. Jadi disunnahkan apabila kita mendengar tentang neraka atau azab neraka, kita disuruh untuk berdoa ya sekada-kadanya di dalam hati, Allahumma ajirna minha. Ya Allah, selamatkan kami atau selamatkan aku minha, dari neraka itu. Baik itu Quran atau kalam-kalam ulama atau hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang neraka, maka kita disuruh untuk berdoa agar diselamatkan daripadanya. Allahumma ajirni minha, selamatkan aku daripadanya. Nah, sebaliknya apabila kita mendengar ada kalam Allah, kalam Rasul atau kalam ulama, perkataan-perkataan ulama tentang surga, maka kita disuruh untuk berdoa setidak-tidaknya di dalam hati, Allahumma ja'alni min ahliha. Ya Allah, jadikan aku ahli surga. Allahumma ja'alni min ahliha. Ya Allah, jadikanlah aku ahli surga itu. Nah, ketahuilah bahwa negeri itu yang telah kamu ketahui kesusahannya dan kesedihannya, yaitu negeri neraka, adalah berhadapan dengan negeri yang lain. Maka renungkanlah kenikmatannya dan kebahagiaannya. Di akhirat hanya ada dua negeri, negeri neraka yang penuh dengan kesusahan, kesedihan, berbetulan dengan negeri yang lain yang penuh dengan nikmat dan kebahagiaan. Maka sesungguhnya orang yang jauh dari salah satu dari dua negeri itu, maka ia pasti bertempat tinggal di negeri yang lain. Artinya kalau dia jauh dari neraka, berarti dia bertempat tinggal di surga.
Kalau dia jauh dari surga, berarti dia bertempat tinggal di neraka. Karena hanya ada dua negeri. Kada ada negeri lain daripada itu. Maka kubarkanlah rasa takut dari hatimu dengan lamanya berfikir tentang huru hara neraka jahanam, neraka jahim. Kita disuruh merenungkan tentang firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah tentang azab huru hara dalam neraka jahim. Nah, disuruh kita tafakkur itu. Tujuannya adalah agar kita takut, agar kita bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu ujung-ujungnya adalah tempat tinggal yang hina, yaitu neraka. Itu ujung akhir dari perjalanan maksiat, ujungnya adalah bertempat tinggal di neraka. Nah, kita disuruh fakkur tentang neraka itu agar jangan sampai jadi penghuninya, dengan cara menjauhi diri dan menjauhkan diri dari sekalian berbuat sifatnya maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat yang kita lakukan akan menghalau kita ke neraka, dan itu ada yang hubungannya dengan Allah langsung. Itu mudah tobat kembalinya. Maksiat yang berhubungan dengan Allah langsung itu seperti orang meninggalkan salat. Itu kada ada paut dengan manusia. Orang kada puasa, itu hubungannya hanya dengan Allah. Tobatnya mudah, yaitu menyesali, membayar hutang tobatnya kepada Allah. Baik itu hutang sembahyang kalau yang ditinggalkan sembahyang, atau membayar puasa jikalau maksiatnya itu meninggalkan puasa. Kada perlu berurusan dengan manusia. Nah, itu lebih mudah. Nah, kalau maksiatnya itu berhubungan dengan manusia, nah ini sulit tobatnya. Karena apabila kita berbuat maksiat yang berhubungan dengan manusia, otomatis berhubungan dengan Allah. Tobatnya untuk kepada Allah, tobatnya itu untuk Allah, menyesal, berhenti, kada mau ulang. Tetapi untuk yang ke manusianya mesti minta halal, minta ridha, atau mengembalikan kezaliman itu. Nah, ini sulitnya. Maksiat apapun, baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau maksiat yang berhubungan dengan manusia, itu ujungnya adalah neraka. Nah, ujungnya adalah neraka. Jadi gunanya tafakkur tentang neraka ini agar kita bisa menjauhkan diri daripada jalan yang mengantarkan kita masuk ke dalamnya, yaitu neraka tadi. Nah, jadi tobat dari maksiat itu suatu kewajiban kita, supaya kita bisa berlimbah, bisa keluar dari jalan neraka itu. Karena begitu kita maksiat, kita berada di rel neraka. Nah, supaya jangan terus menerus di situ, karena ujungnya sampai ke neraka. Disuruh kita tobat, begitu tobat kita berarti sudah keluar dari rel neraka itu. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga diri daripada maksiat, baik maksiat itu urusannya hanya kepada Allah
apalagi maksiat-maksiat yang berhubungan dengan manusia ini. Manusia baik kita zalim harta orang, itu sulit tobatnya. Atau memfitnah orang, sulit juga tobatnya. Atau yang lebih lagi ghibah, ghibah ini sulit juga tobatnya. Karena amun orang kada mahalalakan, nasib kita kada tahu lagi di akhirat. Kalau orang yang digibah ini kada maridai, kayak apa kita di sana belum tahu. Jadi pengertian gibah itu yang mana ini merupakan penyakit yang merata pada diri kita. Siapapun bisa kena gibah ini. Nah, jadi gibah itu adalah penyakit yang sangat digemari oleh syaitan. Dosa yang paling digemari oleh syaitan. Karena gibah ini mudah dilakukan oleh siapa jua pun. Nah, gibah artinya menyambat sesuatu tentang saudara engkau yang inya kada suka disambat. Jadi umum benar artinya kita menyambat inya nang inya kada suka mun kita sambat. Itu bujur, namunnya kada bujur tuh memfitnah ngarannya, berat lagi nih tuh. Bujur. Kita menyambat misalnya tadi si Pulan tadi ke pasar. Ini padanya kada suka disambat ke pasar. Nah, itu gibah ngarannya. Padahal bujur ke pasar inya. Ini tuh bujur ke pasar. Kita sambat tadi si inya ke pasar tadi. Nah, inya kada suka kita menyambat ke pasar, itu gibah ngarannya. Jadi gibah itu perkara yang sangat nyaman dilakukan. Oleh karena itu syaitan sangat menyenangi maksiat yang namanya gibah ini. Apapun ucapan kita tentang diri orang, bila orang itu kada suka, gibah ngarannya. Walaupun bujur. Nah, jadi apabila kita suka menggibah orang, apalagi memfitnah orang, nah itu berada dalam rel neraka, dalam jalan lorong menuju neraka. Bila kita kada tobat, kena ujung-ujungnya kita sampai ke neraka itu. Nah, jadi menghindari gibah itu jangan tapi bakawan lawan nang tuang gibah. Amun kita katuju bakawan lawan penggibah nanti sakada-kadanya kita mendengari. Nah, mendengari ya sama aja lawan tukang gibah. Karena mun kada dina mendengari, inya kada menggibah. Karena kita mendengari lalu inya menggibah juga. Jadi untuk menghindari gibah ini secara praktiknya adalah jangan bakawan lawan orang yang suka menggibah itu. Jangan bakawan. Nah, itu praktiknya. Sedangkan teorinya, ilmunya ada tafakur. Nah, kalau aku menggibah ini kena aku diambilnya amalku. Amunnya amalku kada cukup, kena dosanya diserahkannya kepadaku. Nah, itu tafakur demikian itu bisa menjauhkan diri kita daripada gibah. Dan ini masa-masa gibah. Di akhir zaman ini masa-masa gibah iya, masa fitnah iya, di mana kita makin banyak bergaul, makin banyak menemui itu gibah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, nabi-nabi pun sudah menjelaskan bahwa hati-hati di dalam hal menjaga mulut daripada gibah, daripada fitnah dan sebagainya itu. Nah, jadi itu disuruh tafakur tentang huru-hara neraka jahim ini. Dan bagi orang yang digibah itu, bagi orang yang digibah itu ada 3 pilihan. Bisa dimaafkannya, siapapun yang menggibah aku maafkan. Jalan yang kedua, bagi orang yang digibah itu, siapa yang menggibah aku kada ku maafkan. Karena aku di akhirat perlu amal. Siapapun yang menggibah aku kada ku maafkan. Karena di akhirat aku menarik amalnya. Sebab aku yakin aku ini kurang amal. Nah, ada juga pendapat ulama. Ada pendapat lagi,
bahwa setiap orang yang menggibah aku kada aku maafkan, tergantungnya di akhirat. Bila amalku cukup ya aku maafkan, bila kada cukup kada aku maafkan. Nah, jadi kita nang digibah nih, pilih aja antara tiga ini tuh. Anak milih nang pertama, pokoknya siapa nang menggibah aku maafkan. Pendapat nang kedua nang diambil boleh juga, siapa nang menggibah aku kada ku maafkan, ku tarik kena amal kebaikannya. Bila kada cukup dosaku ku unjuk ke sana, boleh juga diumpati ini. Nah, pendapat nang ketiga, siapa yang menggibah aku kada ku maafkan. Karena keadaan di sana kayak apa? Bila aku cukup aja ke surga amalku, aku maafkan. Bila anggaran aku ke neraka, ku tarik kena amalnya. Nah, jadi ada tiga pilihan bagi orang yang digibah itu. Yang baik yang ketiga itu pang kira-kira ambil yang nomor 3. Siapa namang gibah aku kalau aku maafkan dulu. Seorang di akhirat kan kayak apa cukup kada amal. Nah, bila anggaran cukup ya diselesaikan. Anggaran seorang kada cukup baik mengambil itu. Pilihan ada 2, inya atau kita nang ke neraka. Mana sudah di dunia digibahnya kita, di situ pun neraka mati kalau cutan mana pulang. Nah, jadi ambil yang ketiga, siapa nang menggibah aku gantung dulu. Gantung, ku maafkan kada ku maafkan kada. Tergantung di akhirat waktu timbang amal. Bila amalku cukup, ku selamatkan inya. Bila aku kada cukup, baik aku nang selamat. Dan kenapa itu pendapat dianggap baik? Untuk mengurangi pergibahan ini. Itu alasan ulama. Karena pendapat itu bagus, itu sekadang-kadangnya mengurangi manakutani lawan orang yang suka menggibah. Amun kita bibasakan siapa yang menggibah, aku maafkan aja, bah marajalila gina gibah itu. Marajalila gibah. Nah, supaya takutan-takutan juga, amun nyawani juga kada batuhan orang itu ngarannya. Jadi supaya takutan juga siapa menggibah aku kada mesti maafkan, tergantung di sana kita gantung dulu. Nah, fitnah sama aja juga. Fitnah makin berat lagi. Ada nang kadada. Kalau gibah itu menyambat nang ada, kalau fitnah itu menyambat nang kadada. Nah, jadi itu gunanya tafakur tentang huru-hara neraka jahim ini. Dan kubarkanlah harapan dengan lamanya berpikir tentang kenikmatan yang kekal yang dijanjikan bagi penghuni surga. Dan giringlah dirimu dengan cemati takut. Tuntunlah dengan tali kekang harapan menuju ke jalan yang lurus. Jadi tafakur ini mesti kedua-duanya. Neraka perlu ditafakur, surga pun perlu ditafakur. Neraka kita tafakur supaya takutan untuk melakukan maksiat. Surga kita tafakur agar nambah semangat untuk berbuat taat. Nah, bila dua itu kita lakukan, nah, maka dengan demikian itu kamu akan memperoleh kerajaan yang agung dan kamu selamat dari azab yang sangat pedih. Maka pikirkanlah tentang para ahli surga dan pada wajah mereka ada keelukan kenikmatan. Dan maka pikirkanlah tentang para ahli surga dan pada wajah mereka ada keelukan kenikmatan. Artinya di wajah orang surga itu sudah ada kenikmatan kita melihatnya. Belum lagi kita merasai, hanya memandang orang ahli surga itu sudah ada kenikmatan pada kita. Mereka diberi minum dengan minuman yang lezat, yang dicap artinya dilak, kayak aqua itu kan umumnya asli masih balak kalau tuh yang belum pernah diminum orang. Bila sudah membuka tuh kada steril lagi, bisa bakas orang, bisa isi ulang. Belum masih balak, nah itu tuh asli. Nah di surga tuh kada ada isi ulang, semuaan asli. Nah, balak semuaan yang dilak. Dengan duduk di atas mimbar.
maksudnya kursi atau sofa yang dibuat dari yakut yang mirah. Dalam kemah-kemah dari permata yang basah yang putih, di dalamnya ada hamparan dari permadani yang hijau yang bersandar di atas ranjang-ranjang yang didirikan di atas pinggir-pinggir sungai, yang diikuti dengan khamar dan madu, yang dikelilingi dengan para pelayan dan anak-anak, yang dihiasi dengan bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik, seolah-olah bidadari itu adalah permata yakut dan marjan yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelum mereka. Jadi di situ artinya bukan hanya minuman nang balak, bidadarinya pun balak juga. Balak juga. Nang kada pernah disentuh oleh manusia dan jin. Itulah kenikmatan yang pasti diberikan Allah kepada orang-orang yang menghuni surganya. Bidadari-bidadari itu berjalan pada tingkat-tingkat surga. Bidadari ini ibarat dalam dunia laksana pelayan. Laksana pelayan. Kalau bini-bini dunia ini nang masuk surga tuh ratunya itu. Bini-bini muslimah nang salihah, nang takwa kepada Allah. Itu kalau ke surga tuh itu ratu. Bidadari ini khadam, pelayan-pelayan. Jadi pelayannya aja di situ bidadari. Bidadari-bidadari itu berjalan pada tingkat-tingkat surga. Apabila salah seorang dari mereka berhias dalam perjalanannya, maka dibawa pada semua sisinya 70.000 anak di atas macam-macam kain sutra yang dapat mengherankan mata. Jadi bicara perkara surga ini jangan dimasukkan ke akal. Akal kita bisa kada menerima. Kenapa? Karena akal ini hanya menerima kepada yang biasa dilihat, didengar, diketahui. Sedangkan surga ini belum dilihat oleh kita, belum, hanya kita mendengar kisah-kisahnya. Jadi di sini jangan dipakai akal, yang kita pakai hanya hati beriman kepada apa yang diucapkan oleh Allah. Ini kan ini Allah yang menerangkan nih. Jangan dibayangkan dengan akal dalam dunia. Seekong bidadari itu ada 70.000 nang merawat inya. Akal dikirakan bang. Seekong bidadari ini pelayan kita. Si bidadarinya ada 70.000 nang merawat inya. Cuma jangan pakai akal, kita pakai iman. Ini hadis Nabi mengatakan demikian. Bidadari-bidadari itu dipakaikan dengan mahkota yang bertahtakan dengan mutiara dan marjan, berbagai bentuk. Bidadari itu macam-macam bentuknya, tergantung kita mesan nang kayak apa. Bidadari berbagai bentuk, genit-genit artinya suka menggoda tuannya. Memang boleh digoda di situ, pelayannya boleh digoda dan boleh digoda, karena itu halal bagi tuannya. Berbau harum, aman dari ketuaan dan kesengsaraan, terpelihara dalam kemah-kemah pada istana dari mutiara yakut yang didirikan di tengah-tengah taman surga, yang membatasi pandangannya mencintai suaminya lagi indah matanya. Jadi ini bidadari ini kada mau, cangang lainnya kada mau, lain pada lawan tuannya.
Kemudian dikelilingi atas para penghuni surga dan atas bidadari-bidadari dengan cangkir-cangkir, cirat-cirat dan gelas dari mata air yang putih yang lezat bagi orang-orang yang minum. Dan dikelilingi atas mereka pelayan-pelayan dari anak-anak seperti permata yang tersembunyi sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat daripada amal kebaikan di dalam dunia itu. Jadi kayak apa bidadarinya itu, hebatnya, cantiknya, banyaknya, tergantung amal yang kita perbuat di alam dunia ini. Nah, jadi ada mungkin seikung berisi sekian bidadari, kawan kita berisi 2 kali lipat banyak pada kita. Mungkin dalam dunianya lebih amal daripada kita. Nah, jadi itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat itu. Mereka dalam tempat yang aman dari surga dan mata air, dalam surga dan sungai, pada tempat duduk kebenaran di sisi Raja yang berkuasa. Mereka memandang kepada wajah Raja yang Maha Pemurah, dan sungguh bersinar pada muka mereka keelukan, kenikmatan yang tidak dikuturi oleh debu dan kehinaan. Jadi semakin memandang kepada Allah, kena bulik di situ makin berhebat semua. Nang perempuan-perempuannya bulik beilang lawan Allah tambah cantik, yang laki-lakinya sesudah bulik beilang lawan Tuhan lebih tampan lagi. Jadi setiap kali ziarah kepada Allah itu buliknya menambah segala-galanya kenikmatan. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, dan dengan macam-macam hadiah yang dijanjikan dari Tuhan mereka, maka mereka itu kekal pada apa yang diinginkan oleh diri mereka. Maka mereka tidak takut di dalam surga, ada takutan di situ, dan tidak bersedih hati, dan mereka itu aman daripada keraguan bahaya. Jadi dalam surga itu kada ada sakit hati, kada ada kecewa, kada ada rasa kalah, kada ada. Semuaan rasa paling nikmat. Walaupun kawan macam ini dapat fasilitas, kita macam ini fasilitas, tapi kadang ada merasa dengki lawan orang sebelah, walaupun lebih hebat pada kita, tetap kita merasa diri kita yang paling nikmat, yang paling hebat. Nah, itu surga. Kadang ada rasa kurang pada yang lain, kadang ada rasa hina pada yang lain. Semuaan penghuni surga itu rasa mulia dalam diri mereka. Maka mereka tidak takut di dalam surga dan tidak bersedih hati, dan mereka itu aman daripada keraguan bahaya. Mereka di dalam surga memperoleh kenikmatan, makan dari makanan-makanannya dan minum dari sungai-sungai air susu, khamar dan madu, pada sungai-sungai yang tanahnya itu dari perak dan batu-batu kecilnya adalah marjan. Dan di atas bumi yang tanahnya adalah misik yang sangat harum, dan tumbuh-tumbuhannya adalah pohon za'faran. Mereka dihujani dari awan di dalam surga, dari air tawar putih di atas bukit Kafur. Dan mereka diberikan cangkir-cangkir dengan apa jua cangkir dari perak yang bertatahkan dengan mutiara, yakut dan marjan, cangkir yang di dalamnya minuman yang lezat, yang dicap, yang dilak, yang dicampur dengan air salsabil yang segar. Cangkir yang bersih cahayanya karena kebersihan zatnya, yang tampak minuman itu dari belakangnya dari kehalusan dan kemerahannya, yang tidak diciptakan oleh anak Adam.
Semua itu bukan ulahan manusia. Lalu anak Adam lalai pada membaguskan ciptaannya dan mencantikkan hasil karyanya. Ampunnya manusia aja maulah kada bisa macam itu. Pada tapak tangan pelayan yang menyerupai cahaya wajahnya dengan matahari pada bersinarnya. Tetapi dari mana matahari mempunyai kemanisan seperti manis bentuk dan kebagusan pelipisnya dan kecantikan biji matanya. Nah, jadi pantas artinya Nabi kita tuh menyuruh bila kisah surga ini kita berdoa, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikan aku ahlinya. Mengkadang masuk ke situ rugi luar biasa artinya. Mengkadang masuk ke situ menyesal luar biasa. Maka alangkah mengherankan bagi orang yang beriman dengan negeri surga yang ini sifatnya, dan ia yakin bahwa penghuninya tidak akan mati dan bencana-bencana tidak bertempat di halamannya dari perkara baru, tidak memandang dengan mata perubahan kepada penghuninya. Nah, orang yang beriman dengan surga tadi percaya kalam Allah menyatakan surga seperti itu, heran bagaimana ia berjinakan hati dengan negeri yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala pada rubuhnya, dan ia merasa gembira dengan kehidupan tanpa surga. Artinya aneh kalau orang sudah beriman dengan Al-Quran yang menerangkan surga seperti itu, tapi hatinya masih jinak, hatinya masih ingin, masih suka dengan kehidupan dunia ini, yang mana diizinkan oleh Allah dunia ini untuk hancur pada satu saat lainnya. Nah, jadi aneh Jasidin, sudah percaya itu, tapi masih mencintai, masih memeluk, masih apalagi ngarannya bergantung hati kepada kehidupan dunia ini. Nah, itu aneh. Demi Allah, jikalau tidak ada di dalam surga selain keselamatan badan serta aman dari kematian, kelaparan, kehausan dan macam-macam perkara yang baru, niscaya layak ia meninggalkan dunia disebabkan demikian itu, dan tidak mengutamakan atasnya apa yang akan berakhir dan susah itu termasuk daruratnya. Andai kata dalam surga itu kada ada pasangan, dalam surga itu cuma hanya ada keselamatan, sihat afiat seumuran, kanyang seumuran di situ. Itu pun sudah cukup untuk diutamakan daripada dunia ini. Andai kata surga itu hanya ada tempat yang di situ paling orang kada lapar, kada bakal garing, kada bakal mati. Yang lain kada ada pada itu fasilitasnya. Andai kata hanya itu pun lebih baik diutamakan daripada kehidupan dunia ini. Apalagi di surga itu ada istana, ada bidadari, ada macam-macamnya, maginnya artinya makin lebih diutamakan daripada kehidupan dunia ini. Imam Fudail bin Iyad berkata, ujar Sidin, andai kata surga itu terbuat dari batu bata tetapi kekal abadi, lebih aku pilih daripada dunia yang fana walaupun terbuat dari emas. Itu Fudail bin Iyad. Andai kata surga itu hanya terbuat dari batu bata namun kekal abadi, lebih keutamakan daripada dunia walaupun dibuat dari emas. Apalagi ujar Sidin, dunia dibuat dari batu bata, surga dibuat dari emas. Maginnya artinya mengutamakan surga. Jadi kita disuruh menggunakan akal. Di sini kita disuruh akal. Kita dapat rumah emas, tapi kita diberi jatah diam di situ cuma 10 tahun. Habis itu kita kada berumah lagi, guring bawah jembatan.
di Gardu 10 tahun, tapi rumahnya emas. Pilihan sebutingnya rumah hanya dibuat dari bata semen, tapi kamu boleh tinggal selama-lamanya di situ. Nah, milih mana kita? Ini kita bakal hidup sepanjangnya, kita bakal hidup selama-lamanya. Disuruh 2 pilihan. Ada rumah dari emas, tapi cuma boleh 60 tahun didiami. Habis tuh rumah diambil, ikam guring kada tahu di mana-mana. Terserah, buah pohon, buah jembatan, barangnya. Ini ada rumah dari bata, dari semen, tapi ambil untuk kamu selama-lamanya. Orang yang berakal tentu berpikir lebih baik mengambil yang bata tapi abadi selama-lamanya daripada hanya sekian puluh tahun emas tapi imbahnya guring di bawah jembatan. Apalagi ini sebaliknya, pilihan ini ada rumah bata, engkau diam di situ 10 tahun, habis itu kau guring di bawah jembatan. Ini emas, engkau ambil milikmu selama-lamanya. Nah, hakun mana kita? Maginya ya hakun emas itu, muntawarannya 2 itu. Nah, itulah perbedaan antara dunia dan surga itu. Bila kita pilih surga, nah dunia kita akan mencari nang halal. Kita mencari nang halal, nang kadang mengganggu ibadah taat kita kepada Allah. Nang bahkan mendorong kita untuk taat. Ambil dunia, asal halal. Asal halal aja. Ambil dunia yang halal, yang bisa jadi bekal untuk ibadah. Selebihnya ambil akhirat. Selebihnya ambil akhirat. Jangan hendak mencari dunia dengan jalan yang kada halal. Jangan hendak mencari dunia untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pemahamannya dari apa yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad tadi. Bagaimana dan penghuninya adalah raja-raja yang aman. Setiap penghuni surga itu raja. Nah, setiap penghuni surga itu raja. Mempunyai kekuasaan. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang paling rendah derajatnya di surga itu dia mempunyai kekuasaan 2 kali lipat dunia ini. Kekuasaannya. Jadi setiap penghuni surga itu raja. Di bawahnya ada puluhan ribu, ratusan ribu rakyat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Ada bidadari, ada kekanakan, ada khadam-khadam lainnya. Jadi setiap penghuni surga itu adalah raja-raja yang aman dan mereka bersenang-senang dalam macam-macam kesenangan. Bagi mereka padanya apa yang mereka inginkan, dan mereka setiap hari di halaman arasy itu datang dan kepada wajah Allah yang maha pemurah mereka memandang. Dina seminggu sekali berilangan lawan Tuhan, bertemu kepada Malikal Muluk, raja segala raja. Dan mereka memperoleh dengan pandangan itu dari Allah apa yang mereka tidak memandang bersamanya kepada kenikmatan surga lainnya, dan mereka tidak menoleh. Nah, begitu sampai panggilan untuk giliran masuk bertemu Allah, kenikmatan apapun ditinggalkan karena meyakini, merasakan bahwa berjumpa Allah lebih nikmat daripada segala kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Dan mereka dengan kekal di antara macam-macam kenikmatan ini datang pergi, dan mereka dari hilangnya kenikmatan-kenikmatan itu adalah aman, kada akan bakal tergisir kerajaannya. Apa ada pensiunnya, ada pergantiannya, kada ada. Dia sudah diangkat jadi raja di surga, selama-lamanya jadi raja. Kada akan turun tahta, kada akan diambil orang kerajaan, aman. Nah, itulah bagian-bagian dari kenikmatan surga. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, insyaallah Kamis berikut kita masih pengajian lagi sekali.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم ويا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم